Rumah adat ini usianya adalah sekitar 500 tahun. 500 tahun dari tahun berapa? Dari abad ke-14. Dari abad 14 Ya, memasuki abad ke-15. memasuki abad Rumah adat ini terbuat atau dibangun dari kayu jati, di mana kayu jatinya ini adalah dibangun dari satu pohon kayu jati. Di pohon jati itu adalah hanya dibelah, tidak dipotong di bawah, tetapi dengan akarnya masih. Asal Sunda ini adalah merupakan, kalau bahasa kitanya, ipat-ipat atau wanti-wanti. hati-hati. Sebagai pengingat kepada keturunannya, dengan maksud adalah untuk menjaga, memelihara rumah ini, melestarikan rumah ini. Di dalam aksara Sunda ini maknanya adalah mupus karuhun megat keturunan. Artinya menghilangkan peninggalan sama dengan memutus keluarga Gitu. atau persaudaraan. Warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel saya, di channel Yusuf Dator. Oke, di video kali ini saya berada di daerah Panjalin, dan tentunya kalian pasti kenal ya dengan rumah ini, yaitu rumah adat Panjalin, teman-teman. Nah, rumah adat Panjalin ini cukup lama banget ya, udah berabad-abad tahun, dan udah 500 tahun lebih ya konon katanya sejarahnya itu. Dan di sini tuh luar biasanya, rumah ini sangat benar-benar alami gitu. Tidak ada sedikit campuran dari bahan-bahan material lainnya, 100% alami. Dan rumah ini tuh berdiri kokoh walaupun ada hujan, petir gitu kan. Banyak sekali sejarahnya, teman-teman. Oke, mau tahu seperti apa kedalaman rumahnya? Jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Yuk langsung saja kita, guys. Oke, jadi ini adalah pintu masuknya, kita langsung aja masuk. Nah, nanti sejarahnya bisa saya sampaikan ya. Dan di sini saya hanya melihat dalamannya rumah adat Panjalin, teman-teman. Oke, di sini ada sebuah keris yang berada di sini ya. Keris ini tuh bersejarah banget di rumah adat Panjalin, teman-teman ya. Nah, di keris ini, teman-teman, saya ada nih kayak gini nih, keris kayak gini di rumah. Nah, serius, ini dua keris ini saya ada di rumah. Kenapa saya rawat? Karena saya juga pribadi, saya orang Panjalin, jadi saya juga merawat keris seperti ini, teman-teman, karena ini benar-benar bersejarah. Nah, kita bisa lihat sendiri dari segi bangunannya pun ini alami banget ya. Tidak ada sedikit pun yang dicampur oleh tangan manusia. Nah, di sini, teman-teman, banyak keris banget ya. Sini ada kayak sedikit kujang ya. Nah, ini nanti sejarahnya bakal saya di terakhir video ya. Nah, ini luar biasa nih. Keris ini bukan sembarang keris ya, dalam arti bukan keris yang ada di toko-toko lainnya, tapi keris ini mengandung sejarah yang menyangkut pautkan dengan desa Panjalin Kidul gitu, rumah tertua di Majalengka gitu ya. Bahkan rumah ini konon katanya udah beratusan tahun, udah berabad-abad, masih kokoh banget, teman-teman. Nah, kenapa banyak sekali petilasan atau keris-keris ini yang disimpan? Nah, ini kayunya nih asli dari kayu, serius. Nah, di sini juga ada, teman-teman, ada sebagian dari properti zaman dulu. Nah, ini adalah bagian miniatur ya, miniatur rumah adat Panjalinnya. Nah, ini tadi kita masuk ke sini, teman-teman, dan di sini pun ada makna tertentu ini, ada aksara-aksaranya, teman-teman. Nah, kalian mungkin sering melihat bambu ya, tapi ini bambunya itu beda lagi, teman-teman, bukan bambu biasa. Nah, ini bambu itu bersejarah banget ya, mempunyai nilai penting bagi desa Panjalin Kidul yang harus kita lestarikan itu. Saya sebagai orang Panjalin gitu merasa bangga gitu ya, mempunyai rumah adat seperti ini yang kokoh. Nah, ini salah satu propertinya ya. Ini mangkuknya itu tempo zaman dulu, dan ada yang retak. Nah, ini
lukisannya pun belum ada di zaman sekarang, mangkok-mangkok seperti ini. Bahkan salah satu mangkoknya di sini desainnya saya ada di rumah karena saya juga ikut merawat teman-teman. Nah, ini ada secarik apa nih, kayu yang benar-benar unik banget, serius unik banget, yang tidak ada dimanapun, hanya ada di Panjaling Kidul. Wis keren ya. Nih, ini kayu ini bukan sembarang kayu yang potong dan kropos, tapi kayu ini mengandung nilai penting juga. Nah, bahkan di sini ada kayak bambu betuk ya. Nah, ini teman-teman, tuh kita bisa lihat sendiri. Ini kayu bukan asal kayu aja nih, tuh ya. Oke, kita coba ke yang lainnya. Nah, di sini ada spanduk Rumah Adat Panjalin, merawat kebinekaan, merawat identitas. Rumah ini dibangun dari satu pohon jati tanpa ditebang dengan berbentuk panggung untuk menghindari binatang buas. Rumah adat ini merupakan bukti sejarah peradaban Islam di Pulau Jawa. Nah, bangunan ini merupakan salah satu cagar budaya yang ada di Jawa Barat yang harus dijaga, dirawat, dilestarikan keasliannya, teman-teman. Jadi bukan dirawat oleh pihak Majalengka, tapi di Jawa Barat. Karena apa? Rumah ini mengandung peradaban Islam, mengandung peristiwa-peristiwa menyangkut agama Islam, dan bahkan rumah ini disebut rumah panggung gitu. Nah, kita bisa lihat dari pojok ini ada salah satu tombak ya. Tombak ini, tombak bersejarah yang tempo dulu. Nah, di sini kayak ada berfungsi sebagai busur di antara layar. Nah, ini tempat-tempatnya teman-teman. Ini kayak busur nih. Jadi tuh tombak ya. Ini tombak asli, serius. Tombak asli nih. Karena orang dulu kalau berperang itu pakai tombak, teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, dari ininya teman-teman, nah masih bagus ya, kayu-kayunya juga. Coba kita masuk ke sini teman-teman. Nah, sini ada kipas ini. Kayunya pun masih alami banget, dan ini benar-benar kuat. Dihajar hujan, badai pun ini masih tetap kokoh teman-teman. Makanya selalu dirawat, bukan hanya dirawat oleh masyarakat Panjaling Kidul, tapi seluruh Jawa Barat dan seluruh Indonesia juga, karena mengandung makna yang begitu luar biasa. Nah, ini meja bersejarah dan kursi bersejarah. Ini seperti apa nih? Tangannya atau kaki nih, teman-teman. Gambarnya teman-teman. Ini tuh udah ratusan tahun umurnya nih. Lebih tua dari umur kalian, ratusan tahun nih. Oh, ini kayak tangan ya, tangan ratusan tahun nih. Ini meja-meja properti yang ada di sini tuh udah ratusan tahun. Nah, teman-teman, kita bisa lihat sendiri. Ya. Jadi yang namanya sejarah kita tuh harus benar-benar dirawat, apalagi menyangkut dengan wilayah kita atau dengan agama kita gitu. Karena ini tuh rumah sangat sejarah banget untuk Indonesia dan untuk agama Islam juga gitu. Karena setiap hal yang bersejarah harus kita rawat, harus kita jaga baik-baik gitu. Karena apa? Karena itu mengandung nilai yang sangat luar biasa, mengandung nilai yang harus kita tahu gitu. Nah, kebetulan saya juga orang Panjalin, jadi saya merasa bangga sekali gitu. Panjalin mempunyai rumah adat yang dimana diakui oleh kota dan oleh negara juga, teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nanti saya akan ada sejarahnya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel Sukreator. Jangan lupa juga di share ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelola rumah tertua di Kabupaten Majalengka, bisa dikatakan di dunia juga Pak ya? Ya. Sama Bapak siapa Pak? Bisa memperkenalkan diri? Baik, perkenalkan, saya adalah pengelola Rumah Adat Panjalin yang masuk dalam Rumah Adat Majalengka. Nama saya Ang Saiful Iksan, saya pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten yang saat ini ditugaskan untuk mengelola Rumah Adat Panjalin. Rumah Adat Panjalin ini berarti Pak ya? Nah, ini Pak bisa dijelaskan ini rumah ini berusia berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun? Rumah adat ini usianya adalah kisaran 500 tahun. 500 tahun dari tahun berapa? Dari abad ke-15
ke-14 Dari abad 14 ya, memasuki abad ke-15. memasuki abad 15 ya Pak ya. Nah ini Pak, untuk bangunan sendiri kan ini terbuat dari bahan kayu ya Pak ya. Kayu. Nah ini kayu apa sih Pak? Dijelaskan. Rumah adat ini terbuat atau dibangun dari kayu jati, di mana kayu jatinya ini adalah dibangun dari satu pohon kayu jati. Satu pohon kayu Ya, jati. yang mana pada saat itu kayu jati ini ditebang, tidak dipotong. Ya. Maksudnya gimana tuh Pak? Penjelasan Maksudnya ditebang jadi, apa nggak dipotong gimana? Si pohon jati itu adalah hanya dibelah, tidak dipotong di bawah, tetapi dengan akarnya masih Oh. dengan akar. Berarti masih dipotong-potong itu masih posisi pohonnya Posisi tetap pohon berdiri berdiri. tegak. Oke. Nah ini suatu keanehan juga ya para sahabat Iya. Rizky Nasional, karena motong-motong pohon sambil pohonnya nggak pernah ditebang dipotong, terlebih nggak dahulu. ditebang. Nah ini Pak ada tulisan kayak aksara Sunda nih Pak, bisa dijelaskan nih Pak? Nah, aksara Sunda ini adalah merupakan, kalau bahasa kitanya, ipat-ipat atau wanti-wanti. Hati-hati. Sebagai pengingat kepada keturunannya, Hmm. dengan maksud adalah untuk menjaga rumah ini, memelihara rumah ini, melestarikan rumah ini. Di dalam aksara Sunda ini maknanya adalah mupus karuhun megat katurunan. Artinya menghilangkan peninggalan Ah, sama dengan memutus keluar